Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazum Tas Ramadan dengan NIM J0403241117. Di sini saya akan menjalankan demo dari proyek akhir mata kuliah Algoritma Struktur Data, jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, kelas B2. Nah, yang pertama, saya akan menjalankan bagian mode adminnya. Karena vending machine ini nggak mungkin untuk user bisa ngotak-ngatik eh, sesuatu di dalam vending machine. Jadi kami ngebuat admin code atau kode khusus yang setelah kode khusus itu dimasukkan dari menu utama, maka akan langsung masuk ke mode admin. Kodenya adalah 174566. Nah, di sini ada 5 fitur. Yang pertama ada tambah produk baru, ada tambah stok produk yang udah ada, hapus produk, ubah detail produk, dan lihat antrian stok produk. Nah, eh, dari yang pertama dulu yaitu tambah produk. Di sini ada ID produk untuk dimasukkan, contoh eh, O1. Nah, terus nama produknya misal Beng Beng, harga produknya 2.500. Maaf itu 25.000. Nanti akan diubah detail produk, terus masukkan jumlah stok awal, kita masukkan 10. Nah, berhasil menambahkan produk Beng dengan stok awal 10 unit. Nah, yang kedua, kita akan menambahkan stok produk dari produk yang udah ada sebelumnya. Contoh, di sini kita mau nambahin stok dari onigiri ayam. Kita masukin C4. Kapital atau enggak itu nggak masalah karena di program kita itu udah diatur untuk jadi upper semua yang di inputnya. Nah, terus masukkan jumlah yang ingin ditambahkan. Awalnya itu ada 10 stok, ada 10 unit, kita bakal bikin jadi 15 unit. Maka eh, 5 unit berhasil ditambahkan ke onigiri ayam. Jadi sekarang eh, onigiri ayam itu udah punya 15 unit. Nanti bakal dilihat juga eh, eh, stok barunya. Sekarang kita bakal lanjut ke fitur ketiga, yaitu hapus produk. Nah, di sini buat nunjukin tadi, onigiri ayam itu sekarang udah 15 stoknya. Kita bakal ngapus misal orange coklat, yaitu ID-nya M2. M2, di sini ada konfirmasi dulu. Ya, nah produk M2 udah berhasil dihapus. Setelah itu, kita bakal ngubah detail produk, yaitu fitur keempat. Nah, karena tadi kita salah masukin harga dari Beng Beng, yaitu 25.000 harusnya 2.500, maka kita mau ngapus, maka kita mau ngubah detail produk ini. Itu kita masukin ID-nya O1, eh, masukin nama yang baru, kita nggak mau ngubah nama, jadi langsung aja enter. Nah, kita mau ngubah harganya, jadi 2.500. Nah, setelah itu, eh, produk O1 berhasil diubah. Nah, yang terakhir, kita bakal ngeliat fitur kelima. Nah, fitur kelima ini buat tunjukin kalau program kita jalan dengan algoritma first in first out atau FIFO, kita pakai algoritma Q. Nah, eh, di sini misal kita pengen ngecek N1 Chocopie. Nah, di sini bisa dilihat kalau urutan yang pertama itu adalah unit ID pertama. Nah, terus sampai dengan 10 nanti dia otomatis nge-generate ID produk yang ID produk ini. ID produknya sebenarnya hanya diperuntukkan untuk eh, memastikan atau memberitahu kalau memang apa yang keluar nanti adalah sesuai dengan algoritma Q, yaitu first in first out. Terus di sini saya bakal keluar dari admin menu dan langsung lanjut ke eh, fitur user.
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Faza. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Naila Alika Nisrina dengan NIM C04032411162 dan saya berasal dari kelas praktikum B1. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan demo program vending machine dari point of view pembeli. Jadi ini merupakan tampilan vending machine dari sisi pembeli. Di sini ada ID. ID ini gunanya sebagai kode unik yang merepresentasikan setiap produk. Jadi misalnya kayak onigiri ayam, ya kode uniknya ID-nya C4 gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalnya ID itu dimiliki oleh dua produk. Terus di sini ada jenis produknya apa aja dan ada harga dari masing-masing produk serta ada jumlah stok yang dimiliki oleh masing-masing produk. Jadi ini adalah jumlah produk yang ada di dalam vending machine. Nah, sebagai pembeli, kalian bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, misalnya tentunya menambahkan produk ke dalam keranjang. Jadi, menambahkan produk ke dalam keranjang itu artinya bukan langsung membeli ya. Jadi, kayak misalnya mau masukin onigiri ayam atau orange cheese, itu artinya kalian hanya memasukkannya ke dalam keranjang tanpa langsung melakukan pembelian gitu. Berarti kalian masih bisa mempertimbangkan mau lanjut membeli eh mau lanjut sampai melakukan tahap pembayaran atau misalnya atau pengen ganti produk gitu. Misalnya di sini kita mau masukin ID produk untuk dimasukkan ke keranjang. Bisa kita mau beli onigiri ayam, kita masukkan ID produk C4. Nah, begini berarti produknya itu sudah berhasil dimasukkan ke dalam keranjang. Dan misalnya setelah kamu masukkan produk ke dalam keranjang itu kalian bisa melakukan beberapa pilihan. Yang pertama, misalnya kalian mau nambah produk lagi, jadi kalian belum selesai belanja, itu kalian bisa langsung masukin ID produk yang mau kalian beli. Misalnya di sini mau beli M1 atau orange cheese. Oh shit, M1. Nah, di sini M1 juga udah masuk ke dalam keranjang. Terus di sini kalian bisa memiliki dua keputusan. Jadi kalian bisa melakukan pembayaran atau kalian mau mengosongkan keranjang. Misalnya mau mengosongkan keranjang nih, pengen gak jadi, pengen beli yang lain aja gitu. Maka kita ketik nol. Nah, kalau misalnya ini berarti keranjangnya udah kosong. Lalu kita mau coba buat yang melakukan pembayaran atau menyelesaikan pembelian berarti ya. Di sini kita masukin kodenya M2 misalnya. Di sini udah berhasil dimasukkan ke dalam keranjang dan kita ingin melakukan pembayaran. Kalau mau melakukan pembayaran, kita ketik satu. Setelah ketik satu, di sini ada total yang harus dibayar, dan kita diminta untuk memasukkan uang sesuai dengan total tagihan. Dalam hal ini, mungkin terjadi beberapa kondisi, seperti yang pertama, misalnya begini, kita ngasal, itu berarti uang yang kita masukkan tidak valid, terus kita diminta untuk memasukkan uang lagi, jadi diberikan kesempatan lagi buat ngisi. Hal pertama yang mungkin terjadi itu adalah duitnya kurang. Kalau duitnya kurang, misalnya kita masukin 5.000, nah uangnya kurang, terus kita diminta untuk menambah uang. Jadi kayak mau nambah uang atau enggak, karena duit yang kita masukin tadi kurang. Bisa kita bilang yes, karena kita diminta lagi untuk memasukkan uang lagi. Nah, di sini misalnya kita masukin sampai info. Kondisi yang terakhir itu kalau misalnya duit yang kita masukin itu terlalu banyak atau kelebihan. Nah, di sini duitnya kelebihan kan, karena kita masukin 6.000 sedangkan tagihan kita 5.999 perak, maka dia akan tetap mengeluarkan produknya dengan kembalian. Jadi di sini dia mengeluarkan kembalian juga yaitu 1 perak. Lalu semisal udah selesai kayak nggak ada hal yang mau dilakukan lagi, kita bisa langsung ketik 9 untuk keluar dari program. Nah, dengan begitu maka eh, POV dari pembeli sudah cukup sampai di situ saja. Jadi mungkin cukup itu saja demo program dari kelompok kami. Saya Siti Naila Alika dan kelompok saya Faza Mumtaz izin pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.